Oke, kembali lagi bersama gua di So Jadi Pandit. Dan kali ini gua akan bahas 2 match ya, terutama dari Premier League. Ada MU lawan Leeds tadi malam dan juga ada Barcelona. Barcelona menghadapi Valencia dari La Liga. Kita langsung aja, kita mulai dulu dari Leeds United menghadapi Manchester United. MU ketemu Leeds ya, menang 4-2 akhirnya. Kita lihat dulu dari starting line up. Gue mau bahas starting line up-nya dulu. MU di sini tidak banyak berubah ya. Hanya praktis 2 pergantian pemain dari Jesse Lingard yang diberikan kesempatan dan juga seorang Wan-Bissaka yang dimainkan menggantikan Dalot yang dicadangkan pada pertandingan kali ini. Lindelof mungkin ya 3 menggantikan Varane, tapi Lindelof juga lumayan sering bermain lah istilahnya. Kan dia rotasi terus sama Varane. Sisanya tidak ada berubah. Ronaldo, Bruno, Sancho, Pogba, McTominay, Maguire, Shaw, De Gea yang nggak banyak berubah. Dari Leeds United ada Rodrigo Moreno di depan. Tidak dimainkannya Rafinha dari menit awal. Terus ada Harrison, Clich, Forshaw, Daniel James, ini mantan pemain Manchester United dimainkan. Terus ada Koch, terus ada Dallas, Struijk, Llorente. Diego Llorente ini dulu di pemain Madrid juga ini. Terus Ayling sama Meslier. Nah, menariknya, ini just for your information, menariknya kalau nggak salah di menit 11 waktu kemarin itu ditunjukkan gitu. Top save-nya kiper Premier League dan kipernya Leeds dan juga United ini, De Gea dan Meslier ini, itu ada peringkat 1-2. De Gea paling atas 92, Meslier peringkat kedua 81 atau 83 gitu. Jadi ini benar-benar menunjukkan 2 tim yang bertemu yang memiliki pertahanan sama-sama buruknya, sehingga kipernya begitu harus apa ya, istilahnya melakukan penyelamatan yang banyak sekali untuk timnya. Dan ini jujur cukup mengecewakan untuk MU ya, sekelas MU dengan lini pertahanan yang begitu mewah, dengan kualitas pemain yang begitu mewah. Mereka harus tergantung dengan David De Gea di lini pertahanan. Kalau enggak mungkin mereka papan tengah sekarang, lebih banyak lagi kebobolan. Oke. Nah, masuk ke pertandingan. Kita tahu semua Leeds itu akan selalu bermain sama, yaitu menekan, yaitu keluar menyerang. Karena Leeds ini jujur, dan kita tahu semua pelatihnya siapa, Marcelo Bielsa. Kita tahu sendiri Marcelo Bielsa tidak sama sekali pernah bermain defensif. Dalam arti mereka akan terus berusaha untuk menyerang, terus bermain terbuka, meninggalkan sedikit pemain di lini belakang. Nah, ini sebenarnya, dan kita ingat kan di pertemuan pertama ini juga membantai Leeds kalau nggak salah 6-1 di Old Trafford. Jadi Leeds ini kita sudah tahu bahwa dia akan bermain terbuka. Dia akan mengerahkan segala cara untuk mencetak gol lebih banyak daripada kebobolannya. Itu strategi dari Bielsa, dan terbukti dari pertandingan ini. MU kita juga nggak bisa nebak penampilannya akan seperti apa, tergantung form of the day. Bahkan bukan form of the day, bisa jadi form dari babak pertama dan babak kedua aja bisa beda. Kita masuk babak pertama. MU lebih menguasai, memang lebih menguasai secara ball possession. Leeds nggak bertahan juga. Leeds dalam arti nggak parkir bus lah. Mereka press, tapi pressnya mungkin setengah lapangan doang, dan itu membuat MU lumayan bisa lah mengalirkan bola. Tapi permasalahan dari Manchester United kembali lagi di finishingnya, di penyelesaian akhir, di bagaimana mereka menkonstruk sebuah peluang yang berbahaya. Menuju ke peluang berbahaya itu sulit sekali. Kalau bola sudah di Lingard Sancho, ujungnya gocek hilang atau balik lagi ke belakang. Nah, itu yang membuat MU ini sulit untuk untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Jadi kalau lu hitung, mungkin ada 1 peluang
di awal pertandingan di bagian Pogba yang bermain lagi-lagi menurut gue bagus pada pertandingan kali ini, dan sudah 3 pertandingan beruntun dia main bagus semua. Dia melakukan skill individu melewati pemain back kanannya Leeds, Ayling. Dia masuk, dia berikan passing yang begitu akurat kepada Ronaldo. Sayang sekali masih mampu di save oleh Meslier. Ini memang kita juga hampir pasti itu 99% Ronaldo itu depan gawang disepak bolanya masuk, tapi tidak akhirnya karena ada Meslier di situ. Kembali lagi udah praktis abis itu mungkin tendangan dari Bruno yang bisa di save oleh Meslier. Abis itu ya MU, dan babak pertama menurut gua terlalu banyak waktu yang terbuang, banyak pertandingan stop. Koch itu kan sampai cedera gara-gara disikut sama McTominay itu berdarah, mungkin 3 menit hilang. Terus dia jatuh lagi, hilang lagi. Berkali-kali pelanggaran juga dilakukan. Pelanggaran nggak penting loh. Duel-duel di tengah itu banyak banget pelanggaran dari MU maupun Leeds. Itu yang membuat pertandingan babak pertama menurut gue nggak enak ditonton. Menurut gue ya. Walaupun MU dapat gol. Dapat 2 gol bahkan. Gol Maguire, heading, corner. Setelah 139 percobaan Manchester United. Setelah terakhir kali masih ada Ihalo. Tadi malam Maguire mencetak gol. There is something special? No, menurut gua. Kenapa? Kalau lu lihat situasinya, situasi di kotak penalti. Kalau lu lihat Lindelof itu kan main di tiang jauh, tiang dekat. Tiang dekat dia mencoba ya menarik perhatian. Ada 2 pemain yang press. Gue lupa satu lagi siapa. Mungkin Dallas, mungkin back kirinya atau siapa satu lagi si Junior Firpo. Oke, Junior Firpo ini harusnya cover daerah. Harusnya cover daerah. Si satu lagi ini man marking si Lindelof. Tapi apa yang terjadi? Dia keluar juga ketika Lindelof mencoba masuk ke tiang dekat. Dia juga ikut. Jadi 2 pemain ikut 1 orang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di kotak penalti, berapa orang yang lu hitung dari Manchester United? 3, betul? Maguire, Ronaldo, dan juga Pogba di situasi itu. Dan berapa pemain Leeds yang menjaga mereka? 3 juga. Gue lupa siapa, Llorente mungkin, atau Strich, atau siapa. Adalah 3 pemain. Masing-masing 1 man marking. Ronaldo, Pogba, pinter. Mereka pecah. Satunya Ronaldo ke arah sini, Pogba ke arah sini. Dua-duanya ini ngikut, melebar. Jadi menyisakan si Maguire dengan 1 pemain Leeds. Gue nggak tahu siapa yang jaga ya. Jujur gue nggak tahu. But apa yang dilakukan kepada Maguire? Dia nggak lihat bola. Dia merhatiin Maguire, bayangin. Dia hanya pokoknya ingin menjaga aja gitu. Kayak jaga bentengan gitu. Itu teknik yang sangat ancur-ancuran menurut gue ya. Karena lu bisa-bisanya lu nggak lihat bola, lu cuman jaga pemainnya, jaga doang, tapi lu nggak lakuin apa-apa. Dan gue jamin juga pada saat bola itu ke Maguire, ya easy heading, dia pun bingung bisa ke Maguire dan responnya udah nggak siap. Oke, 1-0. Defending error. Gol kedua, golnya si siapa ya? Bruno. Itu menurut gue oke. Bisa dikatakan cukup bagus lah. Umpannya Sancho begitu manja kepada si Bruno, heading luar biasa. 2-0. Oke, halftime. Kita tahu sendiri juga masalah MU, lawan terbesar MU adalah second half. Dan terbukti menit berapa ya? Coba bentar gue cek. Menit 53. Rodrigo itu kan baru si siapa? Rafinha itu baru masuk. Menit 46 dia masuk. Joe Gelhardt juga masuk menit 46. Menit 53, 1-2. Golnya ya. Gol yang gue juga tidak bisa berkata-kata ya, dari kiri, dari sudut yang sangat sempit dia shooting. Entah itu tujuannya crossing atau shooting beneran, but bolanya masuk ya. Indah banget itu kalau gue lihat. 1 menit berselang, Bruno kontrol bola, hilang, direbut, true pass, gol. Daniel James kan dia
dia cutback ke Rafinha, gol 2-2. Gue di sini sudah mikir bahwa wah, MU nih kumat lagi. Apakah MU akan kumat lagi seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya? Masuklah Fred menit 68. Menit 60-an lah. Menit 60. Dapat gol akhirnya dari Fred. Fred ini ya golnya juga direbut kan, kalau nggak salah direbut, terus bolanya Ronaldo, dia passing ke Fred ke Sancho, dia passing lagi kepada Fred dan golnya lumayan bagus lah finishingnya. Abis itu MU digempur habis-habisan loh, digempur habis-habisan oleh Leeds. Mereka praktis gak megang bola loh. Bahkan ada sebentar, bahkan ada biasanya statistik itu yang last 10 menit ball possession, MU itu kalau nggak salah 10%, Leeds itu 90%. Artinya dari 10 menit terakhir gitu, atau 90% Leeds. Artinya MU ini sama sekali nggak megang bola loh. Benar-benar dikurung, benar-benar cuma ngandelin counter attack. Sampai menit 85 Ronaldo pun diganti sama Varane. Karena menurut gua Rangnick ini juga paham, masalah kita ini babak kedua, jangan sampai keunggulan ini disamakan lagi. Dia pasang, diambil resiko, ganti seorang striker, main Varane, main 5 back, dapet gol. Ternyata akhirnya killing the game dari Elanga, golnya Bruno. Dan itu kembali lagi defense error dari si kaptennya Ayling. Dia sebenarnya itu Bruno itu udah pasti kerebut bola sama dia, tapi kontrolnya nggak jelas, direbut lagi sama Bruno, tinggal dipassing, selesai oleh Elanga. Abis itu ya praktis main inilah, oportunis lah Leeds. Dan ya kalau kita lihat pertandingan ini secara overall MU layak menang, tapi kembali lagi menunjukkan bahwa MU ini di babak kedua ini ada masalah, terutama di awal-awal babak kedua selalu ada masalah, bisa kebobolan, bisa aneh-aneh, pokoknya ada aja urusan dari MU. Dan gue juga nggak tahu apa yang terjadi di MU saat itu. Dan menurut gue Rangnick juga nggak paham apa yang terjadi, karena sudah berkali-kali pertandingan hasilnya pun sama dengan seperti itu. Beruntung kali ini mereka bisa menang, mereka bisa cetak gol dari Fred. Jadi itu membuat pertandingan itu kembali ke arah MU. Sebelumnya itu jelas ke arah Leeds itu. Kalau mereka bisa cetak 1 gol lagi, selesai itu MU. Oke, kita Barcelona menang 1-4. Luar biasa. Kemenangan yang sangat luar biasa, sangat penting buat Barcelona untuk menggeser ATM di peringkat 4, masuk ke 4 besar. Dan kembali 3 pemain di depan, Dembele, Ferran Torres, Aubameyang bermain cukup bagus. Dembele dan Aubameyang, Ferran Torres ya so-so. De Jong, Xavi, Busquets juga di tengah. Di belakang ada Eric Garcia, Araujo, Des, dan juga Alba. Lalu lihat, gue nonton babak pertama. Gue nonton cuma ada babak pertama, jujur. Valencia ini benar-benar nggak main bertahan ya. Dalam arti mereka press loh. Mereka high press banget Barcelona. Dan itu membuat Barcelona pun mendapatkan ruang di lini depan ya. Mereka mendapatkan ruang. Gol pertama itu kan ruang itu. Aubameyang masuk luar biasa. Dia pas, dia long ball. Jordi Alba, penyelesaian yang luar biasa dari Aubameyang. Itu kan memanfaatkan ruang, dan lini pertahanan itu defense error lainnya itu nggak rapi gitu. Terus gol kedua bagus juga dari De Jong, memanfaatkan umpan dari Ousmane Dembele. Terus dapat gol ketiga juga luar biasa dari Aubameyang. Gol yang ini baru set play ya, dalam arti ada pemanfaatan ruang dari Xavi, dia melebar, dia masuk ke dalam ketika Des dan juga Dembele bekerja sama, dia dan Dembele langsung terupas ke Xavi tinggal crossing ke Aubameyang dan 3-0. Udah 3-0 nih ya. Kalau Soye hampir mencetak gol tapi dianulir karena jelas sudah out. Nah, gue jujur nggak nonton babak kedua karena babak pertama sudah 3-0 ya. Menurut gue ya sulit ya untuk Valencia mungkin untuk mengejar ya. Dan akhirnya golnya ternyata skornya itu 4-1. Ternyata 4-1. Golnya Aubameyang lagi, hat-trick loh Aubameyang. Kalau nggak salah Pedri itu kan nendang kena kepala dia, dan itu membuat deflect bolanya itu masuk gitu. Jadi dianggapnya Aubameyang yang nyetak gol. Hat-trick pertama
dari Aubameyang ini luar biasa, walaupun yang gaji masih Arsenal ya, tapi dia on fire bersama Barcelona. Itu menurut gue sangat luar biasa, dan kita lihat Barcelona ke depannya mereka akan terus konsisten seperti ini atau tidak. Kalau mereka bisa konsisten seperti ini, 4 besar di tangan dan mereka punya peluang untuk juara Europa League, dan itu yang penting untuk Barcelona saat ini. Oke, segitu dulu, kita lihat besok pertandingan apa dan mungkin preview Champions League yang besok ya. Oke, salam sepak bola.